Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sidang salat zuhur segenap jamaah Masjid Baitur Rahman, DPR, MPR, DPD RI yang insyaallah di siang hari ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa wajib dan butuhlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh luar biasa maha baiknya Allah. Apapun kondisi dan keadaan kita, sedekat atau sejauh apapun kita dengan Allah, tidak ada jemu dan jenuhnya Allah menganugerahkan karunia nikmat kepada kita semua. Tugas kita hanya satu, bagaimana terus bersyukur secara hakikat nilai dan makna syukur itu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi beliau adalah manusia teragung, terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita mencari uswah kepada siapapun kecuali kepada Nabi Muhammad dalam hal apapun. Contoh misalnya kita bagaimana sih rasa syukur, menjawantahkan syukur kita yang baik, ya tinggal dikupas, dikaji, diteliti bagaimana Nabi kita tercinta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh aja, saking bersyukurnya Nabi kepada Allah, mungkin kalau modelan kita akan terbalik malah. Misal ketika kita yakini dan percayai bahwa Nabi Muhammad itu ma'asum, terjaga dan dijaga oleh Allah dari aneka maksiat, kan biasanya kalau dengan segala fasilitas yang lux, manusia secara emosional justru akan menganggap enteng, menganggap remeh dan merendahkan. Tetapi ini sebaliknya akhlak beliau. Dengan kema'asuman itu justru semakin takut, semakin dekat, semakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh syukur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, berapa dekat dan berapa langkah kita menguswahnya, ini nanti mampu menghadirkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada cukup waktu kita, kurang lebih setengah jam ke depan. Kita coba renungkan kata-kata yang biasa kita ucap, kata-kata yang biasa kita dengar, tetapi sangat boleh jadi kata-kata ini masih belum begitu dalam kita maknai, sehingga juwantah dari kata-kata ini tidak atau belum maksimal kita tunaikan.
Saya kira semua di antara kita, apalagi pada saat acara seremoni, kata ini menjadi sebuah kebutuhan, yaitu kata syukur. Membaca hamdalah dalam urusan-urusan fardu, bahkan ini menjadi salah satu bagian daripada rukun. Misal khatib pada saat menyampaikan khutbahnya itu menjadi tidak sah kalau khatib tidak menyampaikan atau tidak membaca hamdalah. Jadi mau sehebat apapun isi materi khutbahnya, kalau tidak membaca hamdalah, yang salah satu maknanya bukan hanya pujian tapi juga syukur kepada Allah, itu khatib itu wajib kita turunkan apapun posisi duniawinya, karena tidak memenuhi kriteria rukun khutbah. Berarti memang bukan hamdalahnya yang butuh kepada kita, tapi begitu penting dan butuhnya kita akan hamdalah yang di dalamnya ada makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Yang kedua, alhamdulillah, yang menjadi pembeda antara kita dengan makhluk Allah yang lain, kita dikaruniai akal, kita dikaruniai jiwa, kita dikaruniai ruh. Tiga komponen-komponen ini haruslah menjadi pembeda antara kita dengan makhluk yang lain. Jadi sangat rugi besar akal yang Allah sudah titipkan, anugerahkan kepada kita, tapi kok kita tidak ada bedanya dengan makhluk yang tidak ada akalnya. Na'udzubillah. Nah, ini komponen-komponen ini Allah anugerahkan tanpa diminta terlebih dahulu oleh kita. Hanya saja seringkali manusia dengan segala keterbatasannya, dengan segala kebodohannya, dengan segala subjektivitasnya, dengan segala kepentingannya, seringkali menganggap bahwa sesuatu yang bernama nikmat itu adalah sesuatu yang tercapai atau ingin dicapai, seakan apa yang sudah ada itu bukan karunia nikmat. Kita ambil contoh, maka memang misal nafas, memang kita tidak pernah iseng kan Pak ya, dari bangun tidur sampai zuhur ini berapa tuh hembusan nafas? Nggak pernah iseng kan kita menghitungnya? Nggak pernah. Tapi nafas ini baru akan terasa begitu mahal dan tak ternilai jika misal pada saat kita berkunjung ke rumah sakit, melihat kawan saudara kita yang sedang dioksigen karena butuh masukan oksigen untuk membantu pernafasannya, atau pada saat kita membutuhkan itu baru terasa, oh ternyata nafas ini begitu mahal. Dan itu sudah Allah anugerahkan kepada kita sebelum kita meminta tentang kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membuktikan bahwa nikmat Allah itu lebih besar, lebih dahulu diberikan kepada kita sebelum Allah meminta kita untuk mensyukurinya. Nanti ini sebentar lagi Ramadan ini, nanti Rajab, Sa'ban, Ramadan bentar lagi, atau dari mulai Rajab. Coba sambil deras Quran, coba hitung itu kata nikmat dengan segala derivasinya, dengan segala bentuknya. Kata nikmat, jadi nikmat bahasa Indonesia itu bahasa serapan, bahasa asalnya adalah bahasa Arab yang di dalam Quran ada. Itu kata nikmat dengan segala bentuknya itu Allah ulang dalam satu Quran sebanyak 133 kali. Jadi itu kalau kita terus dalam itu tidak akan pernah selesai itu kata nikmat yang 133 kali Allah ulang dalam satu Quran. 133 itu Allah simpan
di dalam 110 ayat. Jadi tidak satu kata nikmat satu ayat. Jadi ada yang satu ayat lebih dari satu kata nikmat. 110 ayat di dalamnya ada kata 133 kata nikmat, dan Allah simpan dari 114 surat yang Allah turunkan itu kata nikmat Allah titipkan di surat-surat yang jumlahnya 55 surat. Berarti hampir 50% dari jumlah surat di dalamnya ada kata nikmat. Contoh di surah Al-Baqarah, di surah Ibrahim dan lain sebagainya. Tuh, ini dari sisi jumlah dulu. Padanan atau aksi dari nikmat yang sering kita jawantahkan dengan kata syukur, mari kita hitung dulu. Syukur itu hanya Allah selipkan dalam satu Quran itu hanya 75 kali. Tadi kata nikmat berapa? 133. Syukurnya hanya 75 kali. Ini satu pembuktian bahwa sebelum Allah meminta kita, memerintahkan kita untuk bersyukur atas aneka nikmat, memang Allah sudah anugerahkan sekian banyak nikmat itu kepada kita. Hampir 2 kali lipat pengulangan kata nikmat dibanding dengan kata syukur. Kan mohon maaf, kebangetan sekali kalau kita tidak mau bersyukur. Nah, dari 75 itu Bapak-bapak, kalau tadi di 110 ayat ini Allah selipkan kata syukur dengan segala macam bentuknya itu di 45 ayat dari 6.000 ayat yang Allah turunkan. Lalu Allah selipkan dari 114 surat di 27 surat kata syukur. Salah satu contohnya, misal kita sering mendengar la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, itu insyaallah ada di Ibrahim ayat 7. Nah, Bapak Ibu jamaah sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh kita bertanya, dan memang harus bertanya. Dua kata ini sering kita dengar, sering kita ucap. Boleh satu level lagi kita tanyakan pada diri kita. Ini sering didengar, sering diucap, tapi kok level hidup begini-begini aja ya? Apa yang salah nih? Nah, ini yang harus kita dalami. Ini yang harus kita dalami agar syukur dan nikmat ini jangan sampai yang tujuannya ke depan malah belok kiri atau belok kanan. Nah, kita coba renungkan di sisa waktu yang cukup lumayan lah, insya Allah mudah-mudahan cukup kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kupas dulu kata nikmat. Kira-kira nikmat itu apa, Pak? Definisi nikmat ya, kira-kira apa tuh? Wah, sering kita mengungkapkan kan, habis makan siang kita lahap, habis makanan itu selesai kita bilang nikmat sekali ini makanan, betul kan? Betul. Kira-kira apa tuh nikmat? Bingung kan kita? Nah, ini sangat boleh jadi penghambat pertama kita untuk bersungguh-sungguh syukur, karena kita tidak memahami secara utuh dan mendalam makna sesungguhnya di balik kata nikmat. Ingat, nggak usah dalam-dalam lah kita ngaji. Kita benahi yang sudah kita lakukan agar punya nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat itu
Pertama, maknanya banyak sekali, minimal nanti kita tiga lah kita renungkan. Makna nikmat itu adalah lezat. Lezat. Kita di siang bolong panas seperti ini, lalu datang ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada kulkas. Dibuka kulkas itu, ada mineral yang begitu dingin, lalu kita minum air mineral itu. Setelah minum, terasa di tenggorokan kita yang awal kita merasakan begitu haus, lalu kita mengatakan apa itu setelah kita minum? Nikmat sekali ini mineral, kan gitu kan? Nikmat sekali ini mineral. Pertanyaan saya, apakah kenikmatan itu dipengaruhi oleh kualitas yang kita rasakan, atau rasa kita yang memberikan kualitas terhadap apa yang kita rasakan? Kualitas kita yang kita rasakan terhadap. Mana buktinya? Kita ambil contoh. Ini misal ada air mineral yang di dalam isi mineral ini harganya hanya Rp2.000. Ada lagi air yang harganya Rp10.000 dengan kapasitas yang sama. Ini diminum pada saat kita betul-betul membutuhkan, sehingga pada saat masuk ke dalam tenggorokan kita merasakan kelezatan air yang harga 2.000 ini. Sementara ini kita minum pada saat hal biasa, disebut haus tidak, disebut tidak haus. Kira-kira yang merasakan lezat air yang 2.000 apa yang 10.000? Nah, kelirunya kita seringkali mendefinisikan bahwa nikmat sama dengan price. Padahal nikmat adalah rasa. Nah, itu kelezatan pertama. Jadi itu yang disebut dengan lezat. Ini belum selesai bicara lezat. belum selesai. Ya. Lezat itu Bapak, Ibu, kan tadi hidup kita itu ada dua komponen. Ada komponen material, ada komponen immaterial. Material tidak bernilai kalau tidak ada immaterialnya. Dan yang bernama immaterial itu tidak pernah mati. Beda dengan material. Jasad selesai hidup, selesai dikubur, membusuk, selesai sudah. Tapi yang sifatnya immaterial kekal. Lintas alam kita hidup. Maka nih Allah meminta kita dalam nikmat yang salah satu maknanya yang Allah definisikan dengan kata lezat. Hei, jika kamu mensyukuri atas nikmat yang memang Allah sudah anugerahkan, janganlah sekedar nikmat dalam jasad. Nikmat jasad toh itu adalah merasakan kenikmatan terendah. Kita harus naik level ke level yang kedua. Kita ambil contoh nih Pak. Besok malam nih, Rabu malam Kamis, itu yang hobi bola, ada pertandingan Liga apa Pak Ketua? Pak Ketua tuh hobi itu. Liga Champion. Yang salah satunya misalnya mempertemukan klub elit, yaitu Barcelona dan Chelsea. Yang pendukung Chelsea atau yang pendukung Barcelona itu mainnya jam 2 pagi dini hari, waktu yang sedang nyenyak-nyenyaknya kita tidur. Yang sedang nyenyak-nyenyaknya kita tidur, tapi ada jadwal pertandingan Liga Champions antara Barcelona dan Chelsea. Kenikmatan jasadiah yang namanya tidur
itu akan kalah dengan kenikmatan yang kedua, yaitu nafsani, kenikmatan nafsu. Di setel itu alarm jam 2 kurang, bangun, nyalakan TV, ditonton 2 jam ke depan. Lezat nggak tuh bagi yang penyuka bola, nonton bola? Lezat tidak? Lezat. Jadi ternyata yang sifatnya jasmani, derajatnya itu kalah tinggi dengan yang sifatnya nafsani. Nah, kita ini dalam hal apapun harus menghadirkan kelezatan-kelezatan nafsani yang bernuansa positif. Yang bernuansa positif, karena nafsani itu sangat boleh jadi ada nuansa positif, ada nuansa negatif. Kan ada tadi pekerjaan nih, selain nonton bola bangun malam, itu ada pekerjaan yang lebih baik. Apa tuh? Tahajud. Nah, kita nanti pada saat tahajud tuh tanyakan pada diri kita, senikmat seperti nonton bolakah tahajud kita? Kalau belum senikmat seperti nonton bola, jangan-jangan tahajud kita baru lezat jasmani kita, ungked dan ruku, sujud dan sebagainya, tapi nafsani kita belum merasakan kelezatan. Makalah perlu dibangun secara istiqomah. Maka kan Nabi merekomendasikan jangan mabuk beragama, jangan mabuk ibadah. Yang penting istiqamah. Bangun malam mau 2 rakaat silakan, tapi istiqamah. Jangan 12 rakaat 7 bulan kemudian gak sholat-sholat. Nah, ini mana mungkin bisa merasakan kelezatan nafsani. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, setelah kita merasakan nikmat dalam makna lezat jasad kita, jasmani kita, nafsani kita, belum selesai. Kalau kita ingin benar-benar bersyukur kepada Allah, pastikan kelezatan itu di dalamnya ada lezat ruhani. Nah, ini yang butuh perjuangan amat sangat. Bagaimana satu perbuatan lalu kita munculkan, hadirkan, di dalamnya ada kelezatan ruhani. Sholat kita merasa khusyuk, belum tentu itu di dalamnya ada kelezatan ruhani. Sangat boleh jadi baru berlevel lezat nafsani. Maka kelezatan ruhani itu nanti akan berimplikasi pada kelezatan. Kita ambil contoh yang simpel saja supaya mudah terpahami. Nih, anak kita ini siang bolong main, ini hari Minggu atau hari Sabtu, main layangan atau habis main, terik aus, pulang ke rumah ingin minum, buka kulkas. Pada saat bersamaan ayahnya juga haus, berbarengan mendekati kulkas. Ayahnya mengambilkan air segelas itu karena melihat anaknya kehausan habis main. Lalu orang tua atau ayah yang bijak ini, dia memberikan segelas air ini untuk diminum oleh sang anak. Anak merasakan kelezatan apa? Merasakan kelezatan jasmani. Sang ayah merasakan kelezatan ruhani. Tuh, terpahami oleh kita sampai situ. Jadi kelezatan dalam berbuat sesuatu yang berlevel ruhani itu adalah kelezatan di atas nafsani, di atas jasmani. Jadi kalau kita sudah mampu juwantah, kita bisa khusyuk, kita bisa dekat, bisa istiqamah, sholat tahajud, qiyamul lail, menjaga sholat fardu. Lalu makna di balik sholat itu kita juwantah berbuat baik terhadap sesama, itulah disebut dengan kelezatan ruhani. Kan ini yang berat kan? Ini yang berat. Kita seringkali kejebak sholat mas sholat,
Baut mah baut, sholat mah sholat, musuhan mah musuhan. Sholat mah sholat, tidak tanya mah tidak tanya dengan satu dengan yang lain. Di mana kelezatannya? Maka kata ahli psikolog, kenapa sih anak kecil itu kendati pun dilarang, bahkan belum waktunya wajib melaksanakan puasa fardu, tapi toh kenapa kebanyakan anak kecil tetap menunaikan ibadah puasa? Apa jawabannya, Pak? Karena di dalam puasa itu si anak ini merasakan kelezatan ruhani. Dia merasakan lapar, dia merasakan sahur, dia merasakan berbuka. Beda dengan sholat. Nah, ini tantangan terbesar buat kita. Padahal level sholat ini kan jauh lebih mulia kalau kita bisa lihat dengan level puasa. Mana buktinya? Kalau kita menunaikan ibadah puasa 183 Al-Baqarah dalilnya, itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Turun ayatnya dari Allah melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita tunaikan top down. Tapi cek perintah sholat, dahsyat luar biasa. Allah turunkan dulu malaikat untuk menjemput Nabi Muhammad, diisrokan Nabi Muhammad, dimi'rajkan Nabi Muhammad. Kan kalau pakai akal ngapain diisrokan, dimi'rajkan? Kalau hanya sekedar melintas nyuruh sholat. Ini artinya memang level sholat di atas segala perbuatan baik. Kan buat kita saja secara rasional, kita mohon maaf dibagi-bagi hadiah oleh pimpinan kita, lalu sekedar di-sharekan amplop-amplop gitu, kita paling hanya sampai level senang kan? Coba bandingkan secara psikologis kalau kita diundang satu-satu masuk ke ruangan pimpinan kita, lalu setelah itu dikasih satu-satu amplop, mana yang lebih bangga? Pasti yang dipanggil satu. Nah, ini yang belum merasuk ke dalam jiwa kita tentang sholat. Padahal sholat sekali lagi itu memang kita yang mi'raj kepada Allah, yang harusnya kelezatan ruhani terus kita rasakan pada saat kita melaksanakan sholat. Puasa 13-14 jam bisa kita jaga, nggak batal. Tapi sholat yang hanya beberapa menit, kadang lupa jumlah rakaat. Betul Pak? Betul Pak? Iya gitu. Sholat duhur ini sudah 3 atau 4 ya, 3 atau 4. Kalau jamaah mah enak, imam bisa diingatkan gitu. Oleh makmum. Lagi munfarid, lagi sendirian, suka merasakan? Suka kita. Nah, itu bukan hanya karena faktor lupa, jujur kita bahwa kita belum merasakan kenikmatan sholat yang bermakna lezat ruhani. Maka nggak ada endingnya. Maka benar kata Nabi, jangan pernah puas. Kata Nabi hidup itu, puas apa? Jangan pernah puas terhadap proses, tapi puaslah terhadap hasil. Kita sering terbalik. Kita sering kali tidak puas terhadap hasil, maka sering kali kecewa. Kita ambil contoh, dan sering kali membuat kita kurang syukur kepada Allah. Anggap kita ambil target 10, lalu dalam proses ternyata hanya sampai angka 7. Puas apa kecewa Pak? Jujur saja kita banyak kecewa karena target 10, pada akhirnya yang 7 tidak disyukuri. Itu yang banyak terjadi dalam diri kita, karena seringkali kita mengatakan puas di hasil, seringkali mengatakan tidak puas, maaf, di hasil. Padahal agama mengajari tidak puaslah dalam proses, puaslah dalam hasil
akhir. Karena makna kedua daripada nikmat itu adalah bukan sekedar lezat, tapi puas. Jadi kalau kita tidak pernah puas dengan sholat kita akan bebenah, kita akan perbaiki sholat kita. Kita tidak puas dengan kinerja kita, akan evaluasi kinerja kita. Mustahil hasil lebih buruk kan? Pasti hasil lebih baik. Tapi sayang kita seringkali justru hasil lebih dulu kita jadikan target. Lalu ketika tidak tercapai malah justru kita menyalahkan proses. Nih. Jadi tidak mudah ternyata untuk syukur itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aduh, waktunya ya, saya harus lari-lari nih. Dan nikmat sama dengan lezat, nikmat sama dengan kepuasan. Saya tidak akan kupas lebih itu. Dan nikmat sama dengan anugerah. Jadi seluruh nikmat ini tidak ada yang hasil ikhtiar kita secara hakikat. Itu adalah anugerah Allah yang harus kita sikapi dengan puas, lalu kita rasakan kelezatannya. Maka juantah dari nikmat itu secara emosional, karena di depan kita ada kenikmatan yang tiada tara dan tiada hingga. Terlebih di akhirat, Allah hanya minta satu, nggak banyak-banyak. Nikmat yang Allah anugerahkan ini, rasakan kelezatannya, nikmati kepuasannya, yakini itu anugerah Allah, lalu syukuri. Nah, ini syukuri seringkali juga berubah makna menjadi syukurin. Nah, pertanyaan kita selanjutnya apa? Apa makna syukur? Kira-kira syukur itu apa? Ya, sering kita ucapkan, tapi begitu datar saja dalam jiwa kita kata syukur ini. Oke. Nih, pertama syukur nih, agar kita nanti level syukur itu betul-betul. Syukur itu salah satu maknanya menampakkan sesuatu ke permukaan. Saya ulangi, syukur adalah menampakkan sesuatu dari yang tidak terlihat menjadi terlihat, dari yang tidak nampak menjadi nampak. Kerja, akhir bulan dapat apa? Gaji. Nampakkan, jangan keluhkan, nampakkan. Kalau nampak, terlihat dan dilihat, Allah hanya minta setelah nampak gunakan sesuai dengan rekomendasi agar nikmat ditambah. Oh, di dalam gaji kita ada zakat. Kalau gaji 20 juta tinggal dihitung berapa zakatnya. Oh, karena janji Allah, kalau semakin bersedekah semakin bertambah, bukan nominalnya, nanti banyak kenikmatan Allah. Sangat boleh jadi nominalnya tetap segitu, tapi hidup tenang, hidup sehat, semua kenikmatan jangan dihitung secara material. Seringkali kita berbisnis dengan Allah, ditambah ada ustaz yang konyol. Kalau infak 1 juta nanti datang 20 juta. Ini kan apa-apaan begini. Kenikmatan yang Allah akan diberikan kepada kita atas keikhlasan kita menampakkan sesuatu, bukan akumulasi material. Allah Maha Kaya yang material dan immaterial. Pertanyaan saya cuma satu, materi sebesar nominal apa yang bisa membeli ketenangan? Ayo Pak jawabannya. Bisa dibeli ketenangan dengan 2 miliar? Bisa Pak? Tidak ada. Kan kita lebih senang ketika nikmat itu kita nampakkan, kita syukuri dalam makna nampak, lalu kita juantahkan, keluarkan zakatnya kalau berbentuk materi, keluarkan infak sodakohnya, nafkahi istri, nafkahi anak, itu bentuk sodakoh wajib kita. Lalu Allah turunkan nikmat, dan itu Allah janji loh, la azidannakum. Waduh, itu kalau ngaji nahwu, syarab dan balaghah, gemetar jiwa kita Pak. Kata azidnya itu kalimat present continuous, berarti Allah bukan lalu,
bukan akan, tapi sejak kita bersyukur pasti Allah tambahkan. Bahkan ada nunnya, la azidanna. Nah, ada tasdid kan? Nah, itu bukan sembarang tasdid, tapi tasdid taukid. Ini yang janji Allah. Emang masa kita nggak percaya Allah? Kan itu sudah pasti. Pasti Allah. Hanya seringkali kita mempersempit makna nikmat. Ya. Nah, kalau nampak ke permukaan terlihat kan? Kalau tidak terlihat namanya di apa tuh? Ditutupi, disimpan. Orang yang tangan di atas yang memberi itu tangannya ngepel apa buka? Yang suka memberi membuka. Kalau tidak dinampakkan namanya berarti bendanya, segala sesuatunya dikepel. Orang ngepel ciri apa nih? Ciri orang apa? Orang pelit. Demi Allah, kalau orang punya mental sifat pikir, jangan berpikir dia sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, karena berlawanan dari mana? Nampak. Ini mohon maaf agak galak dikit. Ini mah ingin bersyukur tapi pelit, mana mungkin? Gitu. Mana mungkin? Nah, satu. Nih, yang kedua, ini tantangan buat kita. Ini memang penyakit dunia luar biasa buat kita. Ini berapa jumlahnya, Pak? Satu. Banyak apa sedikit? Itu yang keliru kita. Karena kita selalu kuantitatif. Selalu kuantitatif. Sehingga yang membuat syukur kita kepada Allah setengah hati atau kadang-kadang pura-pura bersyukur. Betul, secara kasat mata ini jumlahnya satu. Kita tidak pernah bertanya kepada diri kita, ini satu botol air mineral ini saya butuhnya berapa ya untuk menghilangkan haus ini? Oh, ternyata 1/4 gelas juga sudah cukup. Berarti ini banyak apa sedikit? Banyak. Nah, itulah rekomendasi syukur. Jadi menerima segala apapun harus di mindset dalam pikiran dan jiwa kita bahwa apa yang kita terima selalu banyak. Mana buktinya? Buktinya tanpa minta dulu Allah sudah ngasih. Berarti banyak apa sedikit tuh? Banyak. Dari bangun tidur sudah, coba tanya pada kita, aktivitas sudah apa kita? Nafas kita sudah berapa? Sedikit apa banyak tuh? Jadi tidak ada yang sedikit nih. Karena syukur itu adalah menurut mata kita sedikit, pastikan menurut hati, jiwa dan akal kita, pastikan itu selalu banyak. Karena yang membuat kita kufur, yang membuat kita enggan berbagi dari satu ini, karena menganggap ini satu. Kan suka bercanda tuh, bagi dong saya, bagi saya cuma satu, begitu kan? Karena kita selalu menganggap sedikit. Dua, mana? Terakhir waktunya habis nih. Yang ketiga, kita balik. Kalau menerima karunia nikmat dari Allah harus selalu merasa banyak, tapi ketika memberi harus dibalik. Harus selalu merasa sedikit. Gaji ditampakkan 30 juta, berarti 750.000 ya zakatnya ya. Kalau 30 juta, terlalu sedikit nih. Wah, saya keluarkan deh 2 juta. Ini infak sedekahnya. Kita susur tuh yang zakat-zakat itu betul-betul pada mustahiknya. Nah, hakul yakin Allah akan yang menambahkan dan pasti menambahkan kepada kita. Yang penting pola pikir kita jangan sampai berpikiran keluar 2 juta lalu pada saat itu juga cespleng balik 10 juta. Tidak itu semata. Allah Maha Kaya, Maha Luas itu. Maka jemaah, masuk pada konsep tema dan judul. Mensyukuri nikmat saat ini adalah jembatan nikmat ke depan. Jadi tidak ada pilihan buat kita bahwa nikmat-nikmat tadi yang bernama lezat,
yang bernama puas, yang bernama anugerah, harus selalu pertama kita tampakkan ke permukaan. Tampakkan ke permukaan. Kita dikasih sehat, dikasih luang waktu. Kenapa sih mohon maaf harus sholat duhur di kantor? Toh masjid luas. Manfaatkan kesempatan itu. Ini pengurus nggak apa-apa, jangan berhenti berdakwah, mau mengingatkan kawan-kawan. Karena mengajak mereka bersyukur akan nikmat, bukan menjuantahkan kewajiban. Gitu. Terus bersyukur seperti itu. Lalu yang kedua, menganggap segala apa yang kita terima, jangan pernah berpikiran itu sedikit, agar kita jadi orang kaya dan dibuat kaya oleh Allah. Lalu yang terakhir, pastikan apa yang kita keluarkan itu selalu berasa sedikit. Agar apa? Agar ada motivasi. We are going to do the best. Kita ingin melakukan sesuatu yang terbaik. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup kita mengucapkan hamdalah. Syukur kita harus pengakuan segala karunia dari Allah, juantahkan dengan ucapan alhamdulillah, lalu terjemahkan dengan bahasa jasad kita. Kita bergerak berbuat baik terhadap sesama, karena kenikmatan tadi ruhani itu hanya akan terasa oleh kita ketika kita mampu berbuat. Ada cerita nih sedikit saya sebelum closing. Kata orang miliuner nih, saya didatangi oleh satu partai Pak, diminta sumbangannya. Ya karena ini itu segala macam saya keluarkanlah, katakanlah 10 M. Tapi saya nggak merasakan kenikmatan apa-apa. Ada satu situasi pada saat tengah jalan, lagi naik mobil, terlihat seseorang yang sedang manggul sesuatu, misalnya manggul pisang. Lalu saya berhenti sejenak. Yang nominalnya jauh yang saya berikan dibanding dengan yang tadi, yang sebelumnya. Saya hanya ngasih 100.000 sama bapak-bapak yang manggul pisang itu, tapi saya merasakan kenikmatan rohani. Bisa disimpulkan kan oleh bapak-bapak? Jadi disinilah kita harus coba itu semua, bagaimana level nikmat itu masuk ke nafsani kita, masuk ke ruhani kita, sehingga jasad kita nanti menjadi benar-benar bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjadikan kita amdan syakura, hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita semua, dan kita mampu menjuantahkan dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.